Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah anak-anak, masih kita sampai pada program belajar mapel Akidah Akhlak yang nomor 1. Insya Allah hari ini selesai pertemuan kali ini, kemudian besok yang akan datang insya Allah kita akan mengadakan penilaian harian 1 ini yang nomor 2 sebelum kita melanjutkan yang nomor 3 beda bab. Nah untuk penilaian harian 1 kalian nanti memahami ya tentang Asmaul Husna yang sudah Pak Guru jelaskan melalui video pembelajaran. Nah, pada kali ini kita selesaikan ini yang terakhir untuk bab memahami Asmaul Husna. Kita selesaikan yaitu perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui pengertian dari masing-masing Asmaul Husna, kemudian dalilnya dan penjelasannya. Nah sekarang mari kita kenali perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna tersebut. Yang pertama Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Yang Maha Perkasa. Nah perilaku orang yang mengamalkan Al-Aziz ini antara lain, anak-anak ya. Yang pertama adalah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Yang kedua adalah menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Yang ketiga tidak menggerutu atau mengeluh. Kemudian tidak menyesali nasib diri sendiri. Memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Nah, kalau kalian beriman kepada Asmaul Husna yang nomor 1 Al-Aziz ini, maka paling tidak ada 5 perilaku yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kemudian yang kedua Al-Basit. Apa artinya Al-Basit? Ya artinya maha melapangkan rezeki, nikmat dan rahmat. Perilaku apa yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengimani Al-Basit ini? Antara lain yang pertama bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Qanaah itu apa? Iya, menerima ketentuan Allah atas dirinya, itu qanaah. Apapun keadaannya. Kemudian yang kedua, membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Yang kelima, senantiasa menyadari bahwa Allah yang mengatur rezeki manusia. Kemudian perilaku yang kita tunjukkan mengimani Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Ghani. Apa artinya Al-Ghani? Maha kaya. Perilaku atau sikap yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Menghindari sikap rakus terhadap urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepada Allah. Yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Tuh, ya. Sekarang yang keempat adalah Ar-Ra'uf. Apa artinya? Iya. Maha Pengasih. Perilaku apa yang kita tampakkan? Kita tampakkan adalah saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah.
Kemudian pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Yang ketiga, selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga dan orang-orang muslim. Yang keempat, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Yang kelima, tidak saling iri hati. Kemudian Asmaul Husna yang kelima, al-baru. Apa artinya al-baru? Ya, mahal, baik perilaku yang ditunjukkan antara lain gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki. Kedua, untuk menyantuni kaum du'afa. Kaum du'afa itu kaum yang lemah. Bisa orang-orang fakir, miskin, anak yatim maupun janda. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Keempat, memberikan apa yang dapat diberikan guna berbagi rasa kepada orang lain. Yang kelima, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keenam adalah al-fattah. Apa artinya? Maha membuka, memenangkan. Perilaku yang ditunjukkan antara lain selalu bertawakal kepada Allah, yang kedua selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah, yang ketiga membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan, yang keempat bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kelima memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Yang ketujuh, al-adil artinya adalah maha adil. Perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku jujur dan berkata benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik, tidak diselewengkan. Dan yang ketiga, berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Yang kedelapan adalah al-hayyu. Apa artinya? Maha hidup. Perilaku yang ditampakkan adalah berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi nafsu setan. Yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, menghiasi hatinya dengan akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang mulia. Sekarang yang ke-9, al-qayyum. Apa artinya? Maha berdiri sendiri. Perilaku apa saja yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengimani al-qayyum? Yang pertama adalah mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam. Yang kedua, semesta dengan sikap. Nah, ini disambung ya. Sebagai pengatur alam semesta dengan sikap tawadhu kepadanya. Yang kedua, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Sikap yang lain adalah mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan berikutnya, menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin membantu mereka berupa material maupun spiritual. Material itu wujudnya harta benda, spiritual itu bisa berwujud pertolongan, nasihat, dan sebagainya. Yang ke-10, al-latif. Apa artinya? Maha lembut atau halus. Perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang Islam. Yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Islam. Dan yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan yang keempat, memandang bahwa hidup di dunia singkat ya,
maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Nah, itu antara lain anak-anakku semuanya beberapa sikap yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, mengimani 10 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari ini. Kalian pelajari lagi baik-baik. Besok ketika ulangan harian kalian sudah bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, paling penting adalah bisa mempraktekkan, mengamalkan perilaku-perilaku yang mengimani Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.